Ya, Selin, silakan nyalakan kamera. Gimana caranya nih? Oh ini ya? Baik, saya undang dari sini ya. Tuh, Ah, ini nggak ada. silakan. Bentar. Oke. Halo. Halo juga, Selin. Saya mau tanya dulu nih, Ya, Selin. Anda duduk atau bagaimana nih? Kok hanya aku leher saja? lagi tungkurep nih. Bisa duduk? Duduk. Duduk di mana ya? Gini boleh nggak? Oke, baik. Oke, Selin. Anda seorang muslimah atau Kristen? KTP ku masih muslim. KTP masih muslim. Maksudnya bagaimana ini? Iya dulu waktu aku kecil aku muslim. Terus mulai tahun 2017 tuh aku udah nyari-nyari perbedaan itu. Terus aku jadi sekarang lebih percaya ke Kristen ya. Lagi Itu percaya. karena diri aku sendiri, bukan karena orang lain. Baik. Kita tes dulu gini, Selin. Di tempat saya ini terlalu banyak orang yang sudah keluar meninggalkan agama Islam. Tetapi orang-orang Islam tuh bilangnya begini, itu memang dari kecil sudah oten, nyamar, pura-pura, menyaru, begitu berbohong. Kita mau bukti nih, karena bukti bahwa seseorang itu muslim adalah dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba, ketika kamu muslim dulu, bisa nggak kamu ingat-ingat bagaimana kamu ketika membaca Al-Quran? Atau gini, berapa lama sudah meninggalkan agama Islam? Dari tahun 2017. 2017, berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya. Belum lama sebenarnya. Oke, coba bisakah kami mendengar jika kamu memang seorang muslimah dulu, bacaan-bacaan sholat, ayat-ayat apa begitu? Al-Ikhlas ya. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, coba yang lain. Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Amin. salah ini muslim, sah. Oke, silakan. Selin, sampaikan apa jalan ceritanya bagaimana biar kami tahu. Silakan. Dulu tuh waktu aku kecil kan aku sering ditanamkan sama orang tua itu, kamu tuh harus rajin sholat, harus rajin ngaji. Terus kalau misalkan kamu nggak kayak gitu nanti kamu masuk neraka gitu. Terus kalau misalkan ada bude apa saudara nih tiba-tiba nyetel TV, ada yang lagi ibadah tuh di gereja kan suka ada TV tuh channel kayak gitu lagi nyanyi ya. Acara apa itu pada waktu itu? Acara apa ya, kayak di gereja gitu, ada acara tempat tapi ibadahnya di lapangan gitu. Oh, RCTI terus atau aku tuh apa? dilarang. Kenapa? RCTI atau apa? Karena setahu saya satu-satunya TV yang nyiarin ajaran agama Kristen itu kalau nggak salah waktu itu RCTI doang. Aku nggak ingat soalnya itu aku masih kelas 1 SD gitu. Oh, yang masuk TV itu ya pendeta-pendeta Kristen. Yang masuk TV itu ada Pak Gilbert Lumoindong, ada Philip Mantopa, kemudian ada siapa lagi? Kalau zaman dulu masih zamannya Pak Gilbert dulu, masih yang di TV. Masih rambutnya masih model zaman-zaman saya masih kecil juga itu, masih SD. Gitu kan? Yang kamu tonton siapa waktu itu? Pak Niko juga ada. Nggak ingat, pokoknya itu cuma Oke, baik, nggak apa-apa, teruskan. Saya cuma pengen detailnya aja. Oke, terus lanjut. Ya, terus langsung suruh ganti gitu, matiin, jangan nonton itu. Terus langsung diganti berita gitu. Jadi aku pas udah gede itu mikir, kenapa sih keluarga tuh selalu kayak benci banget sama hal-hal kayak gitu. Kenapa gitu? Sampai aku penasaran sendiri kan. Oh, ternyata pas tahun 2017 tuh pas aku coba ke gereja, oh jadi gini gitu. Jadi tahu mereka tuh sebenarnya begitu tuh nyanyi, berdoa itu bener-bener memuji Tuhan dengan bahasa yang mereka mengerti gitu, daripada aku yang
ngaji tapi pakai bahasa Arab, tapi aku nggak ngerti apa artinya gitu. Itulah yang akhirnya membuat kamu tergugah gitu ya. Ngapain kita kok kayak ngerapal bahasa tapi kita nggak tahu. Bukankah kita lebih bagus pakai bahasa kita sendiri gitu ya? Iya, dan bukan cuma itu juga. Aku tuh kalau sholat kayak apa ya, monoton aja gitu. Ada gerakan ini itu, terus harus ngapalin ini itu, gerakannya juga itu aja, udah gitu harus 5 waktu, kadang suka ganggu waktu kerja gitu. Baik, ini Terus pas, kalau ini mantep bener, ini statement luar biasa ini. Oke, gini, jadi kalau kita mau jujur-jujuran ya, memang sholat itu adalah aktivitas yang seperti yang barusan kamu jelaskan. Aktivitas-aktivitas yang sebenarnya ini kita nanti ngapain sih gini-gini terus baca-baca huruf Arab terus gini terus udah begitu. Apa sih ininya gitu? Kamu ngerasa seperti itu ya? Iya, aku sendiri ngerasa kayak gitu. Dan yang lebih aneh lagi tuh kentut juga batal. Kalau lagi mens juga nggak boleh. Aku sampai mikir kenapa mens nggak boleh? Mungkin zaman dulu itu dulu banget nggak ada yang namanya softtek gitu ya. Jadi takut kemana-mana darahnya, makanya dilarang gitu sholat lagi mens gitu. Mungkin kalau sekarang kan udah modern ya, udah ada softtek bla 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 gitu kan. Ya masa kayak gitu aja nggak boleh? Padahal aku aja di gereja kentut lagi mens juga nggak masalah gitu. Harusnya kan Tuhan itu melihat kita gimana cara kita itu niat kita itu mau memuji Tuhan gitu, bukan harus dengan penampilan kita apa gimana, kan harusnya nggak boleh gitu dong. Namanya kan pilih kasih. Oke. Baik, jadi intinya apa kebiasaan-kebiasaan dalam agama Islam yang hafal-hafalan, terus gerakan-gerakan begini, gerakan begitu, akhirnya membuat kamu itu ngerasa meaningless begitu ya, kayak nggak ada artinya begitu ya? Iya. Oke, hanya ritual-ritual jasmaniah begitu ya? Sering nangis aku tuh kalau sholat, nggak tahu nangisin apa ya, kayak nggak dihibur aja gitu. Tapi pas habis dari gereja itu datang aku disambut shalom gitu, bener-bener kayak keluarga gitu. Ditanyain mau penyembah kitab enggak gitu, terus nyanyi-nyanyi. Oke, kapan itu terjadi? Kapan kamu mulai pindah dari Islam ke Kristen? 2017. 2017. Oke. Makasih Bang Tobias. Jadi setelah itu yang terjadi dari 2017 sampai sekarang bagaimana? Ya beda aja, tapi ya sekarang karena aku mulai beda kepercayaan, teman-temanku juga nggak kayak gimana ya, ada yang nggak setuju, ada yang setuju gitu. Kebanyakan sih nggak sejalan. Tapi susah kalau mau maksain mereka untuk ngertiin aku, susah karena mereka juga dari kecil tuh kayaknya mereka ditanamkan begini suci, orang agama Islam tuh suci, jadi susah. Itu memang harus dari diri sendiri gitu, nggak bisa kita ngasih tahu gitu. Oke, baik. Ada sesuatu yang tertanam, pola pikir yang tertanam di dalam pikiran mereka bahwa Islam itu sedemikian rupa, kalau sholat harus bahasa Arab dan lain sebagainya. Iya. Baik. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk sholat pakai bahasa Arab. Bahkan di dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Begitu. Jadi sholat itu dia harus tahu apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia seperti orang yang mabuk. Kalau orang mabuk itu kan orang mabuk kan seperti itu. Nah, Al-Quran melarang orang sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, dari 1.000 orang muslim yang naik ke sini, 1.000-1.000-nya ditanya bacaan sholat itu dia nggak ngerti apa. Ketika dia sholat, dia mengucapkan kosakata-kosakata, ditanya artinya, dia nggak ngerti, nggak tahu katanya. Seperti itu. Kalau sholat itu ada ngapalin yang gerakan ini bacaannya apa. Disuruh ngapalin aja bahasa Arabnya, tapi aku juga nggak tahu apa artinya. Jadi nggak ngerti gitu. Iya.
Bahkan ya kalau kita tanya orang muslim sendiri, dalam gerakan-gerakan itu sendiri mereka tidak tahu kenapa begitu loh. Seperti itu. Misalnya begini ya, kita kasih contoh misalnya di gereja. Di gereja itu bermacam-macam gerakan orang. Ada yang tangannya begini. Ya kan? Ketika tangannya begini, itu kan lambangnya apa? Artinya dia menerima berkat dari surga, meminta supaya dari surga itu turun rahmat, berkat, ya kan, mujizat daripada surga. Betul? Makanya posisinya begini, posisi ingin menerima, betul? Nah, ketika muslim melakukan gerakan-gerakan sholat, begini contohnya, begini. Ini gerakan apa ini? Saya tanya orang muslim, saya pernah nanya dia. Kalau begini maksudnya apa? Artinya kata dia, oh itu supaya bebannya terlempar ke belakang. Bebannya terlempar ke belakang, begitu kan? Terus ya, beban terlempar ke belakang, ini ngarang dari mana? Sebenarnya mereka juga nggak tahu jawabannya, cuma mereka juga bingung gimana caranya ngebela agama mereka gitu, karena mereka sendiri nggak tahu itu juga aturan dari mana berdoa kayak gitu caranya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Iya, makanya seperti saya katakan ya, artinya ketika seseorang itu ditanya tentang agama Islam, kenapa begini, kenapa begitu, banyak, ya saya nggak bisa katakan semua ya, tapi gimana saya nggak bisa katakan semuanya? Masalahnya semuanya penjelasannya membuat saya menyimpulkan bahwa memang orang Islam nggak ngerti apa itu, kenapa dia begitu gitu loh. Tangannya begini-begini, kenapa tangannya begini? Dan tidak boleh lebih dari lutut. Harus sejajar sama lututnya. Terus habis itu tangannya begini. Kenapa harus begini? Seperti itu. Dan banyak hal lah sebenarnya. Gerakan-gerakan seperti itu yang ya orang Islam sendiri kalau ditanya ya memang udah begitu. Dari mau gimana? Seperti itu. Mereka udah diajarin suruh sholat, tapi mereka nggak tahu yang mereka pikir yaitu udah kewajiban mereka gitu. Tapi asal usulnya mereka juga nggak tahu kenapa harus begitu cara berdoanya. Oke, hanya itu. Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Mas Edi, apa itu? Nanya. Ya. Katanya kalau kan aku belum nikah ya. Aku bingung nih kenapa sih kalau suami istri entah itu agama Islam dong apa gimana, nggak ngerti. Kalau misalnya suaminya itu selingkuh, terus kita tahu nih, kita punya bukti, kita nggak bisa ceraiin suami gitu, harus ke pengadilan. Tapi kalau laki-laki cuma ngomong talak doang langsung cerai, emang gitu? Kenapa sih? Iya, karena di dalam agama Islam banget, nggak dihargai banget perempuan tuh. Makanya aku takut, sampai sekarang aku belum nikah takut. Baik, begini. Ya, di dalam agama Islam, memang laki-laki itu di ibaratnya perempuan itu seperti ladang di dalam agama Islam. Jadi yang bebas kamu datangi kapanpun, sesuka hati kamu. Nah, sementara ya intinya begini, Islam itu mengajarkan kedudukan seorang wanita di dalam agama Islam. Itu memang dia itu diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Contoh seperti yang kamu katakan tadi. Kita kalau mau menceraikan perempuan tinggal talak saja. Talak 1, talak 2, talak 3 biasanya seperti itu. Talak doang bisa cerai. Iya, kamu saya ceraikan. Ya udah, selesai. Bahkan di dalam agama Islam itu dibolehkan untuk memukul seorang perempuan, memukul istri. Iya, memang ada itu ayatnya dalam Al-Quran. Boleh perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pisahkan ranjang. Jadi pisah ranjang, kurunglah mereka dalam kamar. Dan pukullah mereka. Seperti itu. Nah, kalau di dalam agama Kristen, wanita itu adalah seorang penolong yang sepadan dengan laki-laki. Seperti itu. Jadi perempuan itu penolong laki-laki dan sepadan dengan laki-laki. Dan di dalam sebuah rumah tangga, kalau di dalam ajaran agama Kristen, laki-laki itu diwajibkan untuk mengasihi istrinya
sebagaimana Kristus juga telah mengasihi jemaat dan telah memberikan nyawanya. Seperti itu. Nah, tidak diperkenankan laki-laki itu untuk berbuat kasar kepada istrinya. Beda dengan ajaran agama Islam. Kalau dalam agama Islam, mukul boleh, mukul. Emang boleh. Ajaran Islam itu. Bahkan Muhammad sendiri itu tercatat pernah mukul istrinya. Nah, banyak orang-orang Islam awam itu nggak ngerti ini. Begitu. Nah, makanya di dalam ajaran agama Kristen, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan itu adalah sesuatu yang memang dilakukan untuk sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu yang diajarkan dalam ajaran agama Kristen. Makanya gitu, Mas Robi. Ya, makanya dalam agama Kristen ada yang namanya pranikah. Biasanya sebelum orang menikah itu ada yang namanya pengertian sekolah pranikah dulu. Walaupun bukan sekolah sih namanya, tapi artinya satu pemahaman sebelum seseorang itu masuk ke dalam pernikahan. Seperti itu. Jadi diajarkan begini, konsekuensinya begini. Jadi nggak sembarangan begitu. Itu dalam ajaran agama Kristen. Nah, kalau dalam agama Islam ya sah. Gitu. Cerai. Gitu. Ya beda, memang beda seperti itu. Jadi kalau saya sarankan kepada Selin, kalau memang benar-benar mau menikah itu betul-betul harus mengerti lawan ini kita calon kita itu seperti apa, supaya nanti tidak menyesal seperti itu. Karena kita udah hati-hati memilih saja, ternyata setelah nikah orangnya lain gitu. Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Selin? Tapi ngomong-ngomong ini pasti kamu sudah banyak sekali nih pasti yang mau melamar kamu nih ya. Kamu pasti dari Tapi kan nggak gampang, Mas Edis. Iya, betul. Ya artinya kamu harus bisa menerawang begitu seseorang gitu, seorang pria, ya kan? Ini orang ini beres atau enggak begitu, dan itu makanya perlu yang namanya pengenalan satu sama lain sebelum nikah begitu. Nah, di dalam ajaran agama Islam, Pak Ustadz sering ngomong, di dalam agama Islam tidak boleh pacaran katanya. Gini, di dalam ajaran Kristen, apakah orang Kristen boleh pacaran? Pacaran boleh-boleh saja, yang penting pacaran yang sehat begitu. Nah, kalau dalam agama Islam katanya tidak boleh pacaran, tetapi yang menjadi keheranan, saya pernah berdebat dengan seorang. Makasih Kak Ceki, terima kasih makasih Kak Ceki. Thank you Kak Ceki. Di dalam ajaran agama Islam, pada waktu itu lawan debat saya di Facebook, waktu itu zaman-zaman masih belum ada TikTok, dia bilang begini, lihat tuh orang Kristen pacaran. Pacaran kalau sehat nggak masalah. Pacaran yang sehat, ada batas-batasnya, mengenal satu sama lain, mengenal karakter satu sama lain. Nah, kalau dalam agama Islam nggak boleh pacaran, kata dia. Saya bilang, kalau tidak boleh pacaran, kenapa Allah menempatkan Adam bersama dengan wanita padahal belum nikah? Berarti justru inisiasi pacaran itu dari Allah. Nah, itu panjang lebar debat kami pada waktu itu. Nah, karena orang Islam sendiri bingung dia. Apakah Adam dan Hawa itu ketika ditempatkan di Taman Eden itu mereka menikah atau tidak? Sampai sekarang orang Islam nggak ketemu jawabannya. Apakah Adam dan Hawa di dalam Al-Quran itu berzina? Apakah dia memang menikah? Karena tidak ada dalam Al-Quran Allah itu menikahkan Adam dan Hawa. Tapi dalam Bible, ketika Tuhan menciptakan perempuan, ya kan? Apa firman Tuhan? Beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Jadi beranak cuculah, berkembang biaklah, itu perintah Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran, nampak-nampaknya
Karena orang Muslim juga kebingungan. Adam dan Hawa itu berzina di dalam Al-Quran itu. Makanya kesimpulannya memang, ya nanti kalau saya ngomong penistaan agama itu. Ya intinya ya si Juma itu ya anak zina. Gitu. Seperti itu. Juma, Nandar, dan kawan-kawan, menurut Al-Quran mereka itu adalah anak-anak zina. Karena Adam dan Hawa dalam Al-Quran tidak pernah nikah alias berzina. Begitu. Ya, aku juga takut di poligami Mas Edis kalau nikah Muslim itu. Kalau dalam Muslim wajib, nanti kamu kalau tidak dipoligami nanti kamu susah masuk surga. Kalau dalam agama Islam, istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Bagi muslim-muslim yang cerdas, itu akal-akalanmu aja itu. Itu bagi muslimah-muslimah yang sudah mulai berpikir seperti itu. Ya waktu itu juga aku mau cerita nih Mas Edis ya. Silakan. Kan aku punya kenalan tuh. Mm-mm. Temen sih. Ya. Temen kok, tapi dia tuh udah punya istri. Nah, terus beberapa kali ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba dia nawarin gini, kamu mau nggak nikah sama aku tapi jadi yang kedua? Hah? Kamu kan udah punya istri, aku bilang gitu. Ya emang kenapa gini. Ya pokoknya singkat cerita, dia bilang gini, di dunia ini itu yang paling banyak itu perempuan, bukan laki-laki. Survei Jadi, dari mana? Makanya kenapa? Survei dari mana? Nah itu dia yang mengklaim sendiri. Jadi makanya kenapa laki-laki tuh harus menikahi lebih dari satu perempuan, kata dia. Terus menurut kamu kalau misalkan lebih banyak perempuan, kamu harus nikah lebih dari satu gitu? Emang istri kamu nggak apa-apa? Istri saya nggak apa-apa, dia ngizinin kok. Hah? Kamu gila, kamu sakit ya, gue bilang. Kamu jangan gitu, itu namanya kamu menyakiti hati perempuan, gue bilang itu. Di situ aku berantem sama dia gara-gara aku nggak setuju dia mau nikah lagi, tapi dia nggak kasihan sama istri dia gitu. Iya. Tapi dia tetap aja kekeh. Dia merasa opini dia tuh benar dengan ajaran dia, kali nggak ngerti juga. Tapi gimana ya? Masa dia nggak punya perasaan sih? Dulu dia nikahin istrinya pakai cinta, pakai sayang, tapi sekarang dia malah kayak gitu. Jadi kayak nggak menghargai perempuan banget gitu. Aku udah bilang sama dia sampai aku berantem, kamu jangan kayak gitu, kasihin istri kamu. Walaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kamu nggak tahu gimana perasaan dia, aku bilang gitu. Sakit tahu hati dia. Iya, itu seperti yang dialami oleh istrinya Agim. Teteh, siapa namanya? Teteh siapa? Istrinya Agim kan seperti itu. Agim kan nikah lagi pada waktu itu kan. Akhirnya cerai dengan istrinya, tapi akhirnya kembali lagi rujuk seperti itu. Ya, Arman Maulana, tahu kan Arman Maulana vokalisnya Gigi? Tahu kan? Dia itu seorang muslim, tetapi dia saja tahu seperti itu bahwa memperlakukan wanita seperti itu akan menyakitkan. Kan ada liriknya itu. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, kan? Terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa berbagi. Seperti itu. Artinya memang hati nurani itu memang tidak bisa dibodohi begitu. Ya kan? Artinya itu pasti akan membuat hati istrinya itu pasti ya sakit lah seperti itu. Nah, bagaimana mungkin di dalam ajaran agama Islam itu mengajarkan yang demikian? Bahkan disunahkan itu sunnah, ya kan? Sunnah kalau menikah lebih daripada satu itu justru mengikuti Muhammad. Tapi ini percaya nggak percaya, survei yang saya lakukan kepada banyak seorang perempuan muslimah, mereka tidak setuju dengan poligami. Seperti itu. Jadi memang ya hati nurani sendirilah memutuskan Islam itu menurut Anda pantas nggak diikuti gitu aja. Kadang-kadang kita nggak usah jauh panjang lebar kali tinggi bahas kemana-mana, tapi nggak ini. Yang sederhana-sederhana sajalah. Islam itu kan mengajarkan begini, ya kan? Dan lain sebagainya seperti itu.
Iya Mas Edes, kasihan aja gitu yang mau dipoligami. Cuman karena dijanjiin surga atau gimana nggak ngerti. Ya, Kasihan. katanya istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Tahu gitu, semua perempuan juga nggak mau lah diduain. Nggak masuk akal banget. Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir ya, bisa jadi itu ya cuman karang-karangannya yang nulis hadis itu aja gitu. Kalau dia emang dari kecil udah agamis, udah ditanamkan seperti itu ya susah. Dia Iya. percaya aja gitu. Ya. Oke, hanya itu. Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sih cerita tapi udahlah, kasihan yang lain dulu buat kasih dia naik dulu Merin. Oke. apa-apa. Abis ini Mungkin banyak yang next info time ya. kamu tuh. Abis ini banyak yang info kamu aja kenal Anda pasti. Oke, terima kasih Selin. Saya turunkan.